Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min sururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu ومن يضلل فلا هادي له. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله الذي بلغ الرسالة وأدى الأمانة ونصح الأمة وتركها على محجة البيضاء ليلها كنهارها لا يزيغ عنها إلا هالك. كما قال الله تعالى في كتابه الكريم أعوذ بالله من الشيطان الرجيم يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدى هدى محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة في الدين بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. اللهم صل وسلم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. Ma'asyiral hadirin, jamaah kaum muslimin rahimani wa rahimakumullah. Yang pertama dan paling utama, marilah kita senantiasa bersyukur atas segala kenikmatan yang telah Allah berikan kepada kita semuanya. Kemudian salawat beriring salam senantiasa tercurahkan kepada baginda Rasulullah Muhammad ibn Abdillah yang senantiasa dengan berkat suri tauladannya yang hasanah sehingga kita bisa menikmati ajaran-ajaran Allah Subhanahu wa taala sesuai dengan Al-Qur'an dan Sunnah. Masyarul hadirin, tidak lupa khatib di atas mimbar ini mengingatkan diri khatib pribadi dan mengajak kepada jamaah sekalian untuk senantiasa meningkatkan kadar keimanan dan ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Fatazawwadu fa inna khairaz zadi taqwa, dan berbekallah karena sebaik-baik bekal adalah dengan ketakwaan kepada Allah Azza wa Jalla. Kaum muslimin jamaah salat Jumat rahimani wa rahimakumullah. Satu hal yang besar yang Allah Subhanahu wa taala perintahkan kepada manusia, tetapi banyak manusia yang meremehkannya, adalah masalah amanah. Amanah adalah hal yang besar. Di dalam banyak ayat Allah Jalla wa Ala menyinggung banyak agar senantiasa kita untuk menjaga amanah. Di antaranya disebutkan di dalam surat An-Nisa ayat 58 yang berbunyi, Innallaha ya'murukum an tu'addul amanati ila ahliha. Sesungguhnya Allah Jalla wa Ala menyuruh kamu menyampaikan amanah kepada yang berhak menerimanya. Dan juga firman Allah Subhanahu wa taala, Ya ayyuhalladzina amanu la takhunullaha war rasul
wa takhunu amanatikum wa antum ta'lamun. Wahai orang-orang yang beriman, janganlah kalian mengkhianati Allah dan Rasul-Nya dan mengkhianati amanah-amanah kalian sementara kalian mengetahuinya. Di dalam ayat ini Allah Subhanahu wa taala gandengkan antara larangan mengkhianati amanah dengan larangan mengkhianati Allah dan Rasul-Nya. Ini menunjukkan betapa besarnya larangan berkhianat kepada amanah-amanah yang telah diberikan kepadanya. Di dalam hadisnya Rasulullah SAW juga menyampaikan terkait dengan amanah. Disebutkan di dalam sebuah hadis, "Addil amanata ila man i'tamanak." Tunaikanlah amanah kepada orang yang menitipkan amanah kepadamu. Hadis riwayat Abu Dawud dan juga At-Tirmidzi dan dinilai hasan sahih oleh Al-Albani. Bahkan di dalam hadis ini Rasulullah SAW dan juga di hadis yang lainnya kaitkan masalah amanah ini dengan masalah keimanan kepada Allah Jalla wa Ala. Orang yang sejatinya tidak memiliki atau tidak menjalankan amanah dengan benar, maka sejatinya dia belum memiliki keimanan. Sebagaimana sabda Rasulullah SAW, "La imana liman la amanalah, wala dina liman la ahdalah." Tidak ada iman bagi orang-orang yang tidak memiliki sifat amanah, dan tidak ada agama bagi orang yang tidak menepati janjinya. Kemudian, ma'asyiral hadirin jamaah sidang salat Jumat rahimani wa rahimakumullah. Amanah secara lugawi atau secara bahasa maknanya adalah sesuatu yang dipercayakan. Lawan daripada amanah adalah khianat. Di dalam ayat dan hadis yang telah kita bacakan di atas tadi telah jelas bahwasanya Allah dan Rasul-Nya mewajibkan untuk senantiasa menjaga amanah dan sebaliknya melarang dari mengkhianati amanah tersebut. Amanah adalah masalah besar, namun sayang seribu sayang, ternyata masih banyak kaum muslimin, masih banyak sekali orang yang meremehkan amanah tersebut. Mereka berkhianat dengan amanah yang telah diberikan kepada mereka. Mereka berkhianat di dalam masalah harta, berkhianat di dalam masalah keluarga, berkhianat di dalam masalah pekerjaan dan lain sebagainya. Di antara contoh amanah yang harus dijaga adalah masalah pekerjaan. Jangan sampai kita menyia-nyiakan atau mengkhianati pekerjaan yang telah diamanahkan kepada kita. Apapun pekerjaan yang kita geluti, baik itu bekerja di perusahaan atau bekerja di instansi pemerintah, bekerja sebagai seorang guru, bekerja sebagai karyawan atau yang lainnya, harus benar-benar dijalankan dengan penuh amanah. Datang dan pulang tepat waktu, lakukan pekerjaan sesuai dengan yang telah ditugaskan dan yang lainnya. Masyaallah hadirin, orang yang sering datang terlambat di dalam pekerjaannya berarti sama saja dia telah menyia-nyiakan amanah atas pekerjaannya tersebut. Jangan sampai hanya menuntut dipenuhi gaji dan haknya, akan tetapi dia menyia-nyiakan waktunya, kewajibannya di dalam pekerjaan tersebut yang telah dibebankan kepada dirinya. Di dalam surat Al-Mutaffifin, Allah Subhanahu wa taala mencela orang-orang yang hanya meminta untuk dipenuhi hak-haknya saja, namun mereka melalaikan hak-hak orang lain atau pihak lain. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wailul lil mutaffifin." Kecelakaanlah yang besar bagi orang-orang yang senantiasa berbuat curang. Alladzina idza talu 'alan nasi yastawfun, yaitu orang-orang yang apabila menerima takaran
dari orang lain mereka meminta dipenuhi, dan apabila mereka menakar atau menimbang untuk orang lain mereka mengurangi. Waliyadzubillah. Ma'asyiral hadirin jamaah sidang salat Jumat rahimani wa rahimakumullah. Contoh amanah yang lain yang harus senantiasa dijaga adalah harta dan anak yang telah dianugerahkan kepada kita semuanya. Harta kita adalah amanah yang besar yang Allah Subhanahu wa taala titipkan kepada kita. Kita gunakan sebaik-baiknya. Tidak amanah harta yang telah diberikan kepada kita. Kemudian juga anak-anak adalah merupakan amanah yang telah Allah berikan kepada kita. Apakah kita telah mendidiknya? Apakah kita telah membinanya dengan sebaik-baiknya atau malah sebaliknya? Waliyadzubillah. Harta dan anak adalah merupakan amanah sekaligus ujian untuk kita. Ma'asyiral hadirin jamaah sidang salat Jumat rahimani wa rahimakumullah. Allah Subhanahu wa taala sebutkan di dalam firman-Nya, wa'lamu annama amwalukum wa auladukum fitnah wa annallaha 'indahu ajrun 'azim. Dan ketahuilah bahwasanya harta-harta kalian dan juga anak-anak kalian adalah ujian, dan bahwa di sisi Allah Subhanahu wa taala terdapat pahala yang besar. Ini mengisyaratkan ma'asyiral hadirin bahwasanya harta dan anak-anak adalah merupakan amanah yang harus senantiasa kita jaga. Jangan sampai kita menyia-nyiakannya atau bahkan khianat dengan amanah harta dan anak yang telah diberikan kepada kita semuanya. Di antara amanah yang harus benar-benar jaga adalah amanah harta orang banyak, seperti uang negara, uang rakyat, uang yayasan dan lain sebagainya. Tidak boleh dikorup, tidak boleh diselewengkan sedikit pun, karena ini adalah masalah besar yang nantinya kita pertanggungjawabkan di hadapan Allah Subhanahu wa taala kelak. Orang yang mengambil harta orang banyak tanpa cara yang halal, maka sesungguhnya dia telah berkhianat kepada Allah dan Rasul-Nya. Dahulu ada seorang sahabat yang berjihad bersama Rasulullah SAW, dan dia adalah seorang pemberani di dalam medan perang. Sampai-sampai para sahabat kagum dengannya. Mereka berkata, wahai Rasulullah, tidak ada yang tertimpa ujian yang lebih berat dibandingkan si fulan. Lantas beliau menjawab, dia berada di dalam neraka. Lantas para sahabat bingung dengan sabda beliau, sehingga mereka memeriksa barang-barang orang itu. Akhirnya mereka menemukan sebuah jubah hasil mencuri dari ghanimah. Mereka kemudian berkata, Rasulullah SAW telah benar. Allah Jalla wa Ala berfirman, wa may yaghlul ya'ti bima ghalla yaumal qiyamah. Dan barang siapa yang melakukan hulul, dia akan datang dengan membawa barang-barang curiannya pada hari kiamat. Ma'asyiral hadirin, amanah adalah hal yang sangat besar dan akan dihisab oleh Allah Jalla wa Ala pada hari kiamat kelak. Maka orang-orang yang menyiapkan amanah yang telah diberikan kepadanya, mungkin dia bisa menipu manusia dan lolos dari hukuman dunia, namun dia tidak akan pernah bisa lolos dari hukuman Allah dan ancaman Allah Subhanahu wa taala kelak di akhirat. Ma'asyiral hadirin, demikian yang bisa kita sampaikan pada kesempatan khutbah pada siang hari ini. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil Karim, wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi minal ayati wa dzikril hakim. Aqulu qawli hadza wa astaghfirullah li wa lakum wa lisa'il muslimina min kulli dhanbin innahu huwal ghafurur rahim.
hamdan syukran lillahi wahdah, nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh, wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu. Ma'asyiral hadirin, jamaah sidang salat Jumat rahimani wa rahimakumullah. Amanah itu adalah suatu yang besar. Menjaga amanah adalah sifat yang terpuji bagi seorang mukmin. Di dalam awal surat Mukminun, ketika Allah sebutkan sifat-sifat orang mukmin yang akan masuk surga Firdaus, Allah sebutkan walladzina hum liamanatihim wa ahdihim raun. Dan orang-orang yang memelihara amanah yang dipikulnya dan janjinya. Orang-orang mukmin adalah orang yang menjaga amanah. Kalau kita mengaku sebagai seorang mukmin, jadi kita sebagai orang yang beriman, maka mari kita jaga amanah-amanah yang telah kita miliki. Baik itu berupa amanah anak, amanah harta, amanah pekerjaan dan lain sebagainya. Maka hati-hatilah kaum muslimin sekalian yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala dengan menjaga amanah, dan juga bukan sebaliknya kita berkhianat atas amanah-amanah yang telah Allah berikan kepada kita. Karena itu adalah merupakan ciri-ciri daripada orang-orang munafik, wal iyadu billah. Ayatul munafiqi thalathun, idza haddatsa kadzaba wa idza wa'ada akhlafa wa idza tumina khana. Tiga tanda munafik adalah jika dia berkata dia dusta, jika berjanji ia mengingkari, dan jika dia diberi amanah maka dia mengingkari. Sekian khutbah kali ini, semoga bermanfaat. Marilah kita tutup khutbah ini dengan senantiasa mohon ridha Allah Subhanahu wa taala, agar supaya hati-hati kita dan jiwa-jiwa kita senantiasa ditetapkan di dalam jalan sunnah yang mulia ini, sebagaimana yang telah diajarkan Allah dan Rasulnya dengan pemahaman para sahabat, para salaful ummah. Innallaha wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu sallu 'alaihi wa sallimu taslima. Allahumma salli ala Muhammadin wa ala ali Muhammad kama sallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid, wa barik ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama barakta ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid. Allahumma ighfir lil muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwat innaka sami'un qaribun mujibud da'wat. Rabbana ighfir lana wa li ikhwanina alladhina sabaquna lil iman wa la taj'al fi qulubina ghillan lil ladzina amanu rabbana innaka ra'ufur rahim. Rabbana zalamna anfusana wa in lam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanatan wa qina adzaban nar. Wa sallallahu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wa aqimussalam.